Waras. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Reformasi Gereja oleh Martin Luther. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Marcelino Pakpahan. Perkenalkan, nama saya Theodicus Agustian Senturi. Saya Liloren Supriyadi S. Pakpahan. Saya Monika Yolanda Lumban Gaul. Dan saya Widi Saraswati S. Pakpahan. Silakan menyaksikannya. Ada latar belakang Martin Luther. Kita memulai dari kehidupan awal dan pendidikan Martin Luther. Luther lahir pada tanggal 10 November tahun 1483 di lingkungan pertanian di wilayah Thuringen. Namun, ayahnya berprofesi sebagai pekerja tambang dekat East-Belen. Sehari setelah kelahirannya, Luther dibaptiskan dengan julukan Martinus dan menyandang Martin Luther. Dan ketika dia berusia 6 bulan, orang tuanya pindah ke Mansfeld. Selanjutnya adalah pendidikannya Martin Luther. Martin Luther mengenyam pendidikan di sekolah Latin Mansfeld pada tahun 1492. Kemudian, dia juga sempat belajar setahun di Magdeburg pada tahun 1497 yang dikelola oleh Baron of the Commonwealth, yaitu organisasi yang sangat menekankan pembelajaran tentang pentingnya Bible dan pendidikan. Selain itu, Luther sempat belajar di sekolah Santa George di Eastnance. Kemudian pada musim semi tahun 1501, Luther meneruskan pendidikannya di Universitas Everett sampai tahun 1505. Di sini, Luther diajarkan untuk menguasai logika, etika, matematika, metafisika, beberapa karya sastra, dan beberapa karya Aristoteles. Ada pengaruh teologis dan spiritual dalam pembentukan pemikiran Martin Luther. Pengaruh teologis dan spiritual memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan pemikiran Martin Luther, seorang tokoh reformasi Protestan pada abad ke-16. Di sini ada beberapa faktor utama yang membentuk pemandangannya, termasuk yang pertama itu ada ketidakpuasan terhadap penjualan pengampunan atau penjualan aflasi oleh gereja Katolik. Luther menjadi sangat tidak puas dengan praktik penjualan indulgensi oleh gereja Katolik, di mana orang dapat membayar untuk menghapus dosa mereka atau dosa orang yang telah meninggal. Pemahaman Luther tentang teologi menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat dibeli dengan uang dan harus diterima sebagai anugerah. Selanjutnya ada pemahaman akan keadilan Allah dan kasih karunia. Luther mendasarkan pemikirannya pada keyakinan bahwa keselamatan seseorang dicapai melalui iman kepada Kristus, bukan melalui perbuatan baik atau upaya manusia. Konsep ini didasarkan pada pemahaman teologisnya tentang keadilan Allah dan kasih karunia yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat mencapai keselamatan dengan usaha sendiri, melainkan melalui iman kepada Kristus. Selanjutnya, otoritas kitab suci atau sola scriptura. Salah satu prinsip utama reformasi Protestan adalah sola scriptura atau otoritas tunggal kitab suci. Luther menekankan perlunya kembali kepada ajaran Alkitab sebagai sumber tunggal kebenaran iman Kristen. Pandangan ini mempengaruhi penafsirannya terhadap doktrin-doktrin gerejawi dan tradisi manusia yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Selanjutnya, pemahaman tentang pengampunan dosa. Luther menemukan pengertian baru tentang pengampunan dosa dalam ajaran kitab suci. Keyakinannya bahwa iman kepada Kristus adalah kunci untuk menerima pengampunan dosa, memengaruhi pandangannya terhadap hubungan antara manusia dan Allah. Selanjutnya, pentingnya pengajaran dan pelayanan gereja. Luther mengutamakan pentingnya pengajaran Alkitab dan pelayanan gereja yang terfokus pada ajaran-ajaran kitab suci. Ia menekankan bahwa para pendeta dan pembelajar Alkitab harus berfokus pada pelayanan yang membangun iman dan pemahaman terhadap ajaran Kristus. Selanjutnya, ada peran gereja Katolik Roma dan kondisi keagamaan pada masa Luther. Pada masa Martin Luther, gereja Katolik Roma memiliki peran sentral dalam kehidupan keagamaan dan sosial di Eropa. Namun, kondisi keagamaan saat itu juga melibatkan berbagai isu dan kontroversi yang pada akhirnya memunculkan gerakan reformasi Protestan yang dipimpin oleh Luther. Di sini ada beberapa aspek yang mencerminkan peran gereja Katolik Roma dan kondisi keagamaan pada masa Luther. Yang pertama itu ada otoritas gereja. Gereja Katolik Roma pada abad ke-16 memiliki otoritas besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Otoritas Paus dianggap sebagai otoritas tertinggi dalam gereja, dan gereja Katolik Roma sendiri memiliki struktur hierarki yang kuat. Yang kedua, ada penjualan indulgensi. Salah satu isu yang memicu perlawanan Luther terhadap gereja Katolik adalah praktik penjualan indulgensi. Pada saat itu, gereja menggalang dana dengan menjual indulgensi yang diyakini dapat menghapus dosa dan mengurangkan hukuman di akhirat.
Luther menentang hal ini dan menganggapnya sebagai penyimpangan dari ajaran Alkitab. Selanjutnya, keberagaman gereja. Gereja Katolik Roma pada masa itu melibatkan berbagai praktik keagamaan, termasuk doa kepada orang-orang kudus, penganugerahan saksi, dan tradisi-tradisi tertentu. Luther dan para reformator lainnya menolak beberapa praktik ini dan mengklaim bahwa mereka tidak didasarkan pada ajaran Alkitab. Yang selanjutnya, tidak pahamnya umat awam tentang iman. Beberapa orang awam pada masa itu mungkin tidak sepenuhnya memahami ajaran-ajaran gereja Katolik atau memiliki akses terbatas terhadap kitab suci, karena terbatasnya pengetahuan dan pendidikan. Luther melalui terjemahan Alkitab ke bahasa Jerman berusaha menyebarkan ajaran-ajaran Alkitab secara langsung kepada umat agar mereka dapat membaca dan memahaminya sendiri. Yang selanjutnya ada pengaruh politik dalam gereja. Politik dan agama pada masa itu seringkali saling terkait erat. Paus dan para pemimpin gereja terlibat dalam kebijakan politik, dan sebaliknya. Penguasa politik seringkali memiliki pengaruh dalam urusan gerejawi. Ini menciptakan situasi di mana keputusan gerejawi seringkali dipengaruhi oleh faktor politik. Pergolakan ini akhirnya mengarah pada pecahnya gereja barat menjadi gereja Katolik Roma dan berbagai denominasi Protestan selama periode reformasi Protestan. Hal ini mengubah secara mendalam lanskap keagamaan dan politik di Eropa. Kita akan masuk pada bab 3, di mana ada praktik penjualan indulgensi atau ablas. Praktik penjualan indulgensi atau ablas adalah praktik dalam gereja Katolik pada abad pertengahan, yang di mana umat diberi kesempatan untuk membeli pengampunan dosa atau pengurangan masa penyucian neraka bagi diri mereka sendiri atau orang yang sudah meninggal. Dalam penjualan ablas ini, Luther mengkritik. Ia percaya bahwa penjualan indulgensi tersebut menyimpang dari ajaran Kristus yang sejati. Menurutnya, penebusan dosa dan keselamatan rohani itu tidak bisa dibilang uang, tapi yang diperoleh melalui iman dan pertobatan yang tulus. Kritik inilah yang menyebabkan terjadi reformasi Protestan. Yang kedua, kritik terhadap hierarki gerejawi. Perbandingan struktur gerejawi dan ajaran Alkitab. Yang pertama ada kepemimpinan dan otoritas. Gereja Katolik dipimpin oleh Paus di Roma dengan struktur hierarkis yang terpusat. Yang kedua, pentingnya tradisi dan pengajaran. Gereja Katolik menghargai tradisi dan gereja dari ajaran magisterium. Denominasi Protestan menekankan otoritas tunggal Alkitab atau bisa kita sebut sebagai sola scriptura, sebagai sumber ajaran. Yang ketiga, ada pemahaman sakramen. Gereja Katolik percaya pada 7 sakramen dengan kekuatan rohani konkret. Denominasi Protestan mungkin hanya mengakui 2 sakramen atau bahkan menganggapnya sebagai simbolik. Dan yang terakhir ada kepemimpinan rohani. Gereja Katolik menekankan peran penting imam yang tabiskan. Di kalangan Protestan, peran pemimpin dapat bervariasi. Dan beberapa denominasi lebih memperhatikan partisipasi jemaat dalam pelayanan. Pemikiran Martin Luther tentang otoritas gerejawi kepausan itu menjadi poin sentral dalam reformasi Protestan. Beberapa gagasannya paling penting termasuk yang pertama, sola scriptura. Luther memegang prinsip sola scriptura, yang berarti hanya oleh kitab suci. Ia berpendapat bahwa Alkitab harus menjadi satu-satunya otoritas dalam ajaran dan praktik gereja, menolak ada otoritas tambahan yang tidak didasarkan pada tulisan suci. Yang kedua, penolakan terhadap otoritas kepausan. Luther menentang otoritas absolut Paus dan Gereja Katolik Roma. Ia mengkritik praktik-praktik seperti penjualan indulgensi dan mengecam otoritas kepausan yang dianggapnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan gerejawi. Yang ketiga, kritik terhadap sakramen dan tradisi gerejawi. Luther mempertanyakan sejumlah sakramen diakui oleh Gereja Katolik dan menegaskan pentingnya kembali kepada ajaran-ajaran Kristus dalam kitab suci. Yang keempat, otoritas umum dalam gereja. Luther mendukung konsep otoritas umum dalam gereja, yang berarti bahwa seluruh umat Kristen memiliki peran dan tanggung jawab dalam menentukan kebijakan gerejawi. Ia mengajarkan bahwa setiap orang percaya memiliki hak dan tanggung jawab untuk membaca dan memahami kitab suci sendiri tanpa harus bergantung pada otoritas eksklusif gerejawi. Dan yang terakhir, gereja sebagai komunitas orang beriman. Luther menekankan konsep gereja sebagai komunitas orang beriman yang dibuka oleh iman kepada Kristus, bukan oleh hierarki gerejawi atau pemimpin gerejawi tertinggi. Ia memandang gereja sebagai tubuh Kristus yang terdiri dari semua orang percaya.
Selanjutnya, peran dan dampak penyebaran 95 dalil Luther. A. Konteks penulisan dan penyebaran 95 dalil. Dalil Luther 95 tesis atau perdebatan tentang kuasa indulgensi adalah sebuah daftar proposisi untuk perdebatan akademik yang ditulis pada 1517 oleh Martin Luther, profesor teologi moral di Universitas Wittenberg, Jerman. Dalam 95 tesis, Luther menyatakan bahwa pertobatan yang disyaratkan oleh Yesus agar dosa-dosa dapat diampuni melibatkan pertobatan rohani dari dalam batin dan bukan sekedar pengakuan sakramental dari luar. Menurut Luther, indulgensi membuat umat Kristen kehilangan semangat untuk memberi kepada kaum miskin dan melakukan tindakan belas kasih lainnya, karena meyakini bahwa sertifikat indulgensi lebih bernilai secara rohani. Meskipun Luther mengklaim bahwa posisinya atas indulgensi selaras dengan posisi Sri Paus, 95 tesis menantang satu bulla kepausan abad ke-14 yang menyatakan bahwa Paus dapat memanfaatkan harta kekayaan gereja dan perbuatan-perbuatan baik dari orang-orang kudus pada masa lampau untuk membebaskan seseorang dari hukuman sementara akibat dosa-dosanya. 95 tesis disusun dalam bentuk proposisi-proposisi untuk diperdebatkan, tidak hanya sekadar merepresentasikan pendapat-pendapat Luther. Tetapi Luther kemudian mengklarifikasikan pandangannya dalam penjelasan dari perdebatan terkait nilai indulgensi. Tangkapan Gereja Katolik Roma terhadap 95 dalil. Sebagai jawaban dari 95 dalil Martin Luther, maka pada tanggal 15 Juni 1520, Gereja Katolik Roma melalui Paus Leo X mengeluarkan tangkaban atau bulla kepausan berupa Ex Surge Domine, yang berarti adalah bangkitlah oh Tuhan. Pada tanggal berakhirnya bulla kepausan, yaitu pada tanggal 10 Desember 1520, Dr. Martin Luther membakar salinan bulla yang diterimanya serta jilid-jilid hukum kanon Gereja Katolik di dekat gerbang Elster di Wittenberg. Kemungkinan besar Dr. Martin Luther sedang kesal atau emosi, maka ketika membakar salinan bulla dan jilid-jilid hukum kanon tersebut, dia berkata dengan mengutip ayat dari Mazmur 21 ayat 9. Karena engkau telah mengutuk kebenaran Tuhan, hari ini Tuhan mengutuk dirimu, api akan memakanmu. Reaksi masyarakat terhadap 95 dalil. Secara keseluruhan, respon terhadap 95 tesis Martin Luther sangat kompleks dan beragam, meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, ada penerimaan di kalangan umum. Masyarakat menyambut baik ide-ide Martin Luther. Mereka merasa terbebas dari praktik-praktik yang dianggap kontroversial. Penerimaan ini terutama terjadi di kalangan mereka yang merasa tertindas oleh praktik-praktik gereja Katolik atau yang menginginkan perubahan dan reformasi dalam gereja. Yang kedua, ada tangkapan otoritas gereja. Pemimpin gereja Katolik Roma, terutama Paus Leo X, menolak keras ide-ide Luther. Pada tahun 1520, Paus Leo X mengeluarkan bulla Ex Surge Domine yang mengutuk beberapa pandangan Luther sebagai ajaran sesat. Ketidaksetujuan dari otoritas gereja menyebabkan Luther diekskomunikasi pada tahun 1521. Yang ketiga, ada pembentukan gereja Protestan. Luther dan pengikutnya membentuk gerakan reformasi Protestan yang melahirkan gereja-gereja Protestan baru di berbagai negara Eropa. Gerakan ini mendapatkan dukungan dari banyak kelompok masyarakat yang mencari perubahan dan kebebasan dalam praktik keagamaan. Yang keempat, ada perpecahan agama dan konflik sosial. Reformasi Protestan menyebabkan perpecahan agama di Eropa. Banyak negara dan wilayah mengalami konflik antara penganut Katolik dan Protestan, yang kadang-kadang berujung pada pertumpahan darah. Konflik ini seperti Perang 30 tahun menjadi salah satu dampak sosial dari reformasi Protestan. Yang kelima, ada pengaruh jangka panjang. Ide-ide Luther memiliki pengaruh jangka panjang dalam membentuk paham teologis dan pemikiran keagamaan di kalangan Protestan. Prinsip-prinsip seperti sola scriptura, sola fide, dan sola gratia menjadi dasar teologi reformasi Protestan.
Perubahan-perubahan ini juga berdampak pada perkembangan masyarakat, pendidikan, dan budaya di negara-negara yang mengadopsi reformasi Protestan. D. Peran cetakan Gutenberg terhadap 95 dalil Martin Luther. Mesin cetak Gutenberg yang ditemukan sekitar tahun 1440-an secara signifikan memengaruhi penyebaran tulisan-tulisan reformasi Protestan dan mendorong penyebaran ide-ide tersebut dengan cepat dan efisien di seluruh Eropa. Oleh karena itu, mesin cetak Gutenberg berperan penting dalam menyebarkan karya-karya reformasi Protestan secara lebih luas. D. Selanjutnya adalah A. Peningkatan popularitas dan dukungan terhadap Martin Luther. Peningkatan popularitas dan dukungan terhadap Martin Luther terjadi karena beberapa faktor. Pertama adalah penyebaran ide-idenya melalui pencetakan dan publikasi karya-karyanya, terutama dengan menggunakan mesin cetak baru. Ini memungkinkan pemikirannya menyebar dengan cepat di seluruh Eropa. Kedua, adanya ketidakpuasan terhadap kekuasaan Gereja Katolik Roma pada masa itu, termasuk kritik-kritik terhadap praktik-praktik yang dianggap korup, seperti penjualan indulgensi, dan mengartikulasikan ketidakpuasan ini melalui karya-karyanya seperti 95 tesis. Pengaruhnya terhadap reformasi sangat besar. Luther memulai gerakan reformasi Protestan yang menentang otoritas Gereja Katolik Roma dan memunculkan denominasi baru seperti Luteranisme. Adalah B. Perpecahan dalam gereja dan munculnya denominasi Prodalitan. Perpecahan dalam gereja adalah hal yang melawan kehendak Kristus dan menjadi skandal kepada dunia, yang sangat merugikan dan melembahkan tugas putusan pertama dan utama, yaitu mewartakan kabar gembira kepada seluruh dunia. Denominasionalisme adalah sebuah ideologi yang menganggap sejumlah atau semua kelompok Kristen sebagai versi dari suatu kelompok yang sama, tak peduli dengan label-label yang membedakan mereka. Selanjutnya adalah C. Perkembangan reformasi di negara-negara Eropa. Reformasi gereja di Eropa memberikan dampak sebagai berikut. Yang pertama adalah tebelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran, timbulnya pembaruan, tantangan sosial, ekonomi politik, budaya pada awal abad ke-16 Masehi. Selanjutnya kesimpulan, ringkasan temuan tentang peran temuan Martin Luther dalam reformasi gereja. Martin Luther, seorang iman dan teolog Jerman pada abad ke-16, memiliki peran yang sangat signifikan dalam reformasi gereja. Temuan-temuannya membawa perubahan besar dalam dunia Kristen dan membentuk landasan bagi gerakan Protestan. Berikut adalah ringkasan temuan Martin Luther dalam reformasi gereja. 1. Sola Scriptura atau hanya kitab suci. Luther menekankan prinsip sola scriptura, yaitu keyakinan bahwa kitab suci atau Alkitab adalah satu-satunya otoritas dalam ajaran praktik gereja. Kedua, sola fide atau hanya oleh iman. Martin Luther menyatakan bahwa keselamatan tidak dapat dicapai melalui perbuatan baik atau usaha manusia, tetapi hanya melalui iman kepada Kristus. Ketiga, sola gratia atau hanya oleh anugerah. Ia mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan hasil dari usaha manusia. Selanjutnya, pengutamaan pelayanan pengajaran Alkitab.
Luther memperjuangkan pengutamaan pelayanan dan pengajaran Alkitab. Ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman sehingga dapat diakses oleh orang awam. Upaya ini bertujuan agar orang-orang dapat membaca dan memahami ajaran-ajaran kitab suci itu sendiri. Selanjutnya, penolakan terhadap otoritas kepausan. Luther menentang otoritas absolut Paus dan Gereja Katolik Roma. Ia mengkritik praktik perjualan indulgensi, penyelewengan kepausan, dan menekankan bahwa otoritas gerejawi harus didasarkan pada ajaran Alkitab dan kebenaran teologis. Yang terakhir adalah konsep gereja sebagai tubuh Kristus yang universal. Luther menekankan konsep gereja sebagai komunitas orang beriman yang dihubungkan oleh iman kepada Kristus, bukan oleh struktur hierarki gereja. Gereja menurut Luther terdiri dari seluruh umat Kristen yang percaya kepada Kristus. Teman-teman ini memicu gerakan reformasi Protestan yang meluas, membentuk gereja-gereja Protestan dan memberikan dampak besar terhadap perkembangan agama Kristen dan kehidupan sosial politik di Eropa dan di dunia. Reformasi ini juga memicu terjadinya perpecahan gereja Barat dan pembentukan demonisasi Protestan yang berbeda. Selanjutnya, B. Evaluasi dampak jangka panjang dari gerakan reformasi. Gerakan reformasi Protestan yang dimulai pada abad ke-16 di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Martin Luther, John Calvin, dan Ulrich Zwingli memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam sejumlah bidang. Evaluasi dampak jangka panjang dari gerakan reformasi mencakup aspek-aspek berikut, yaitu keragaman gerejawi dan demonisasi Kristen, perubahan sosial dan pendidikan, perkembangan ekonomi dan kapitalisme, perkembangan ilmiah dan pemikiran modern, pentingnya hak asasi manusia dan pemikiran politik, konflik dan toleransi agama, pembentukan identitas nasional, dan pentingnya sumber daya manusia. Relevansi pelajaran yang dapat dipetik dari reformasi gereja untuk konteks masa kini. Reformasi gereja pada abad ke-16 memberikan sejumlah relevansi dan pelajaran berharga yang masih dipetik untuk konteks masa kini. Beberapa di antara mencakup A. Kepentingan sumber daya manusia dan pendidikan. Reformasi menekankan pentingnya pendidikan literasi bagi umat dalam konteks masa kini. Pendidikan dan pemberdayaan individu masih menjadi kunci bagi perkembangan masyarakat dan pencerahan pribadi. B. Nilai-nilai tanggung jawab pribadi dan etika kerja keras. Nilai-nilai Protestan seperti tanggung jawab pribadi dan etika kerja keras masih relevan dalam dunia kerja dan ekonomi modern. Pemahaman bahwa setiap pekerja, apapun bentuknya, dapat menjadi panggilan rohani mengajarkan arti dan nilai dalam pekerjaan sehari-hari. C. Toleransi dan dialog antar agama. Sejarah konflik antar konversi pasca reformasi memberikan pelajaran tentang pentingnya toleransi dan dialog antar agama. Di era sekarang, di mana keragaman agama dan keyakinan semakin kompleks, dialog saling pengertian dan toleransi menjadi esensial. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan horas!